Tercatat nomor 900695663. Setiap yang bernomor 900 di depan itu adalah orang yang dianggap harus dideportasi. Seharusnya kan sudahlah kita dengan kondisi yang semacam ini, dalam kondisi pandemi, kondusif saja bahwa Habib Rizik pulang itu adalah hak sebagai warga negara. Setelah berulang kali batal pulang, akhirnya Selasa 10 November 2020 pagi, Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab benar-benar kembali. Kepulangan Rizik Syihab sebelumnya sudah diumumkan melalui sebuah tayangan di kanal YouTube resmi milik FPI. Rizik Syihab datang ke Indonesia dengan menumpang pesawat Saudi Arabia Airlines. Beberapa waktu lalu Rizik Syihab sempat mengatakan tak dapat pulang lantaran kendala yang ia alami. Dirinya menyebut mendapat pencekalan dari pemerintah Arab Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia. Namun kabar ini ditampik oleh pihak pemerintah Indonesia. Kembalinya Rizik Syihab ke Indonesia rupanya menyedot animo para simpatisan. Sejak pagi buta, massa sudah tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk menunggu kedatangan Rizik Syihab. Ribuan orang tampak memutihkan bandara tersibuk di Indonesia itu. Tanya itu beragam momen lain pun turut mewarnai kepulangan Rizik Syihab ini. Apa saja itu? Simak ulasannya berikut ini. Pertama disambut ribuan simpatisan. Menjelang kepulangan Rizik Syihab dan keluarganya, para simpatisan mulai memadati Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 10 November pagi. Massa simpatisan juga terus berdatangan ke Terminal 3 Bandara Suta dengan berjalan kaki. Tak hanya dari Jakarta saja, beberapa dari mereka bahkan juga datang dari luar kota. Sembari menunggu kepulangan Rizik Syihab, massa juga terlihat melakukan doa dan zikir bersama. DPP FPI mengaku tidak mengundang simpatisan datang ke lokasi untuk menyambut kepulangan Rizik Syihab. Juru bicara FPI Slamet Ma'arif mengatakan pihaknya tak melarang massa untuk ikut menyambut, asalkan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dua melumpuhkan bandara selama 5 jam. Rizik Syihab dan keluarganya yang tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten sekira pukul 8.40 waktu Indonesia Barat langsung disambut simpatisannya. Banyaknya orang yang antusias membuat aktivitas di sekitar bandara terganggu, bahkan membuat bandara lumpuh selama 5 jam, terhitung dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai Rizik meninggalkan bandara sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, banyak penerbangan yang terganggu. Arus lalu lintas menuju Bandara Suta dilaporkan mulai tak bergerak sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Banyak kendaraan yang terjebak, mulai dari gerbang tol Cengkareng arah bandara. Tak hanya ramai dilintasi kendaraan, jalan tol menuju bandara juga menjadi tempat parkir dadakan. Menurut Wakasat Lantas Polres Bandara Soekarno-Hatta AKP Tugio, banyak simpatisan Rizik Syihab yang memarkirkan kendaraannya di jalan tol. Padatnya massa juga membuat sejumlah pilot gagal terbang. Tak hanya berimbas pada pilot, sejumlah calon penumpang pesawat juga terpaksa berjalan kaki menuju bandara. Para penumpang di Terminal 3 pun sampai kesulitan masuk karena terhalang kerumunan massa. Setidaknya, ada 4 maskapai yang harus menjadwalkan ulang penerbangan mereka. Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi agar calon penumpang dapat merasa tenang dan bisa terbang di lain waktu. 3 seorang simpatisan meninggal dunia. Kepulangan Rizik Syihab rupanya turut menarik perhatian seorang pria lansia. Di tengah kerumunan massa, tiba-tiba pria bernama Sotong itu jatuh ke aspal. Sotong yang merupakan pedagang ikan ini rupanya sengaja datang untuk menyaksikan kepulangan pemimpin FPI ini. Pria 78 tahun ini datang dengan membawa serta gerobak dagangannya ke kawasan Selipi, Jakarta Barat. Meski sempat diberi oksigen oleh petugas medis yang berjaga di sana, nyawa lansia itu tak tertolong. Sotong diduga meninggal dunia karena serangan jantung. Namun untuk memastikannya, jasadnya dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut.
4 jalan kaki menuju rumah. Seusai mendarat di Indonesia, Rizik Syihab langsung pulang menuju rumahnya di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Semula, dirinya menumpang pada sebuah mobil yang menjemputnya. Namun lantaran animo massa yang antusias dalam penyambutan, perjalanannya pun agak tersendat. Ia pun memutuskan untuk berjalan kaki dari depan Hotel Santika, Jakarta. Lima isolasi dan potensi jadi klaster baru. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, kepulangan pemimpin FPI Rizik Syihab berada di bawah kewenangan Kementerian Luar Negeri. Tanya mengenai isolasi mandiri, Ahmad Riza juga mengaku penerapan protokol kesehatan COVID-19 oleh Rizik juga merupakan wewenang dari pemerintah pusat. Ahmad Riza juga mengimbau warga yang ingin menjemput Rizik Syihab diharapkan tidak berbondong-bondong dan berdesakan. Dia berharap masyarakat tidak perlu berimpitan sehingga tidak memperhatikan jaga jarak dan protokol COVID-19. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PDIP Rahmat Handoyo khawatir kerumunan massa penjemput Habib Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Menurutnya, penerapan protokol kesehatan yang ketat pada saat ini sudah menjadi kewajiban siapapun saat beraktivitas, karena virus corona di Indonesia belum bisa dikendalikan secara penuh. Rahmat memandang kedatangan Rizik Syihab seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan, apalagi sampai dilakukan penjemputan dengan jumlah massa yang banyak. Kepulangan Rizik Syihab masih terus menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, baik pro maupun kontra. Meski begitu, sambutan dari para simpatisan tak henti-hentinya mengalir mengiringi kembalinya tokoh FPI itu. Kendati sudah diperingatkan oleh petinggi FPI untuk menerapkan protokol kesehatan, namun tetap saja para simpatisan antusias hingga mengabaikan jaga jarak. Lantas, dengan kepulangan Rizik Syihab ke tanah air, apakah akan menimbulkan klaster baru? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.